Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran dalam metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, pada pembahasan penelitian. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana upaya seorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Kemudian tujuan pembahasan hasil penelitian. Konsep pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua, membahas untuk menginterpretasi. Yang ketiga yaitu mengkaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat yaitu mengkaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Kemudian yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkannya. Kemudian yang ketujuh yaitu menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Yang kedelapan yaitu pembahasan untuk menyarankan. Kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan peneliti adalah pernyataan singkat tentang hasil deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas dua, yaitu kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan yang pertama yaitu menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Yaitu yang selanjutnya itu merumuskan kesimpulan. Dalam metodologi penelitian, dalam merumuskan kesimpulannya itu terbagi menjadi tiga, yaitu menjawab permasalahan. Hendaknya menjawab permasalahan yang telah dibahas di awal. Yang kedua yaitu tidak bertele-tele, harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga yaitu jangan merumuskan data, karena data ini merupakan bagian dari pembahasan. Kemudian saran, pengertian saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang berdasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Kemudian persyaratan untuk saran yang baik. Yang pertama yaitu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua yaitu mempunyai sasaran objek yang jelas dan memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga yaitu disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat disertai dengan cerita indikator keberhasilan. Yang kelima berupa imbalan yang melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.